Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, selamat pagi semuanya. Sudah mulai penuh nih gereja ya. Sudah pada pulang dari liburan, dari kampung orang tua. Selamat ke dunia nyata kembali ya. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, berkaitan dengan pengenalan yang dalam seperti relasi tadi ya antara gembala dan domba, itu harapannya saling kenal yang mendalam. Saya membayangkan kalau dalam keluarga, kalau kita itu kenal dalam itu seperti tidak usah melihat fisiknya tetapi kita sudah tahu gitu ya. Kalau di rumah umpamanya kita dengar ada suara langkah kaki sudah tahu, oh ini anak saya, oh ini pasti papi, oh ini pasti mami, atau kemudian dehemnya atau nafasnya bahkan mungkin tahu gitu kan ya, ini pasti dia, pasti isi ini, si itu dan sebagainya. Atau kita ada langkah tetapi nggak ada wujudnya gitu itu bukan orang pastinya itu ya. Tetapi pengenalan yang dalam seperti yang digambarkan dalam bacaan-bacaan hari ini, betapa kita membangun relasi tidak hanya sekedar nama, tetapi lebih jauh daripada nama. Kita harapannya saling mengenal satu sama lain. Gembala mengenal domba-dombanya, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan harapannya kita pun semakin membangun relasi dengan gembala kita, dan kita mengenal Sang Gembala Agung kita, sehingga kita tahu arah hidup kita mau dibawa kemana. Saya membayangkan ada dua hal yang penting pada bacaan pagi hari ini, seperti yang kemudian membuat Barnabas dan juga Paulus mengikuti Yesus Sang Gembala Agung. Bahkan dalam bacaan pertama digambarkan meskipun mereka mengalami penolakan, meskipun mereka harus bertaruh nyawa dan sebagainya, mereka tetap mengikuti Kristus. Yang pertama, relasi yang mendalam dengan Sang Gembala. Kita adalah domba-domba yang mengenal suara Yesus Sang Gembala. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, namun orang Yahudi tidak mampu mengenal dia sehingga mereka menolaknya. Mengapa mereka menolak? Sebab mereka tidak berelasi dengan dia. Tanpa relasi yang mendalam dengan Sang Gembala, bagaimana mungkin domba mampu mendengarkan suara dan panggilannya? Maka membangun relasi yang baik dengan Tuhan itu menjadi bagian yang penting dalam hidup kita, sehingga kita tahu apa yang diharapkan dari seorang gembala. Kita bisa membayangkan habis lebaran itu ada liburan, liburan itu kemudian membawa orang muncul reunian, maka ada banyak undangan reuni ya, yang kemudian saya jawab maaf nggak bisa datang gitu ya, entah reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni apa lagi, TK ada nggak ya, kuliah atau reuni hobi atau reuni geng dan sebagainya. Tetapi kalau reuni, kalau kita nggak hati-hati, itu membuat relasi kita menjadi malah tidak baik. Reuni harapannya membangun ikatan relasi yang lebih baik lagi antara satu dengan yang lain yang telah dibangun pada masa lampau. Tetapi kadangkala kalau saya amati, ketika dalam reuni orang datang itu untuk kemudian memamerkan satu sama lain, pamer apa yang saya bawa, kendaraan yang saya pakai, pamer sekarang saya sukses apa, saya memiliki jabatan apa dan sebagainya, sehingga ada sebagian yang merasa minder, yang merasa kemudian malah menjauh, merasa tidak happy dengan reuni dan kemudian tidak mau datang kembali atau bahkan cabut dan left dari grup karena merasa tidak menjadi bagian dari anggota angkatan. Ini kalau tidak hati-hati, maka membangun relasi harus mengenal satu sama lain, menghargai satu sama lain, dan akhirnya bisa membangun ikatan yang kuat seperti ikatan antara domba dengan gembala. Yang kedua, selain membangun relasi yang kuat, kita diajak untuk mendengarkan panggilannya. Yesus menegaskan bahwa dialah gembala yang mengenal dombanya. Dia mengenal dan memanggil nama setiap kita. Bukan itu saja, dia juga memberikan hidup kekal kepada kita domba-dombanya. Ia mencintai kita
domba-dombanya, bahkan menjaga kita, bahkan mengarahkan hidup kita. Saya bisa membayangkan bagaimana dia mati-matian menjaga hidup kita. Saya bicara soalnya hari ini minggu panggilan gitu ya. Tidak kemudian Yesus itu memanggil hari-hari ayo ikutlah aku jadi romo, enggak juga gitu. Dia memanggil itu dari rasanya dari hal-hal yang kecil, yang remeh-remeh. Dulu waktu kecil itu tuh saya itu kalau ke gereja saya masih ingat keluarga saya itu keluarga yang mepet gitu ya. Kalau ke gereja itu sudah mepet jamnya, baru tergesa-gesa untuk ke gereja. Hasilnya ya biasanya berdiri di belakang atau kemudian di luar, tidak dapat tempat duduk dan sebagainya. Pada waktu perayaan Paskah apalagi ya, sudah belakang berdiri gitu kan ya. Terus kemudian saya bertanya kepada orang tua, itu di depan masih ada kursi kosong gitu kan ya, kenapa tak boleh duduk di depan, itu ada kursi ini. Terus kemudian orang tua mengatakan itu kursinya romo, kursinya imam. Lihat ya, saya besok duduk di sana. Kualat saya kayaknya nih. Kualat gara-gara itu ya. Hal yang kecil, hidup kita rasanya juga terbangun dari panggilan sekecil apapun. Dalam hidup keluarga kita, mungkin panggilan kita itu menjadi orang tua, panggilan kita itu menjadi siapapun dalam tugas pelayanan pekerjaan kita. Kita mendapatkan panggilan. Mungkin ketika di gereja kita terdengar, dibisikin atau kemudian tersentuh, oh iya ya, Tuhan mengajak saya untuk mengampuni keluarga saya yang telah menyakiti saya. Saya diajak untuk kemudian menemani anak saya yang mengalami kesulitan dan sebagainya. Setelah keluar gereja, apakah lupa atau kemudian kita jalankan? Keputusan, panggilan itu adalah keputusan sekecil apapun, dia telah menyentuh hidup kita. Karena ia telah mengarahkan ke arah padang rumput hijau yang tenang, rumput hijau yang banyak panenannya dan sebagainya. Seperti Mazmur 23 ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke arah yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ia menuntun kita ya dalam panggilan hidup kita. Di sini ada dua suster nih, Suster Paulista, ada Suster Clara. Rasanya baik juga sharing panggilan di minggu panggilan ini. Silakan siapa? Salah satu, salah dua, salah tiga enggak ada. Mau maju ke depan semua boleh. Ini langsung saya main tunjuk ya. Silakan maju ke depan ya. Ini pernah hidup dalam kekelaman terus menjadi suster atau bagaimana? Karena kalau saya lihat ini Suster Paulista ini dari NTT ya. NTT, Suster Clara ini dari Nias. Kalian jauh-jauh ngapain sih ke sini? Mau sana-sana juga nggak masalah, biar seimbang satu-satu. Nah, kita lihat Suster Clara berani nggak? Manyun malahan. Ya baik, mungkin bisa sharing singkat panggilannya kenapa mau jadi suster gitu kan, maunya meninggalkan NTT jauh dari orang tua. Suster Clara juga demikian, mungkin dulu kayaknya udah mau dijodohkan itu ya suster ya, tapi ya, kok kenapa apa lari dari jodoh gitu kan ya, mungkin bisa sharing singkat juga, silakan. Iya betul Romo, Suster Clara tuh udah dijodohkan tuh. Oke. Saya deg-degan.
Tapi kalau nggak deg-degan ya nggak hidup ya. Deg-degan ya, Suster. Iya. Terima kasih banyak Romo Hari yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oh, luar biasa suaranya. Iya, Pasti baik. guru TK. Guru SD Romo. Oh, SD. Iya. Siswanya ya. Dulu guru SMA, sekarang udah guru SD. Turun ya. Ya. Baik, gimana Suster Clara dulu atau saya dulu? Suster dulu. Oh saya dulu ya, saya ngalah, saya waras ngalah. Nggak waras, Suster ya. Ya baik, mengapa saya mau jadi suster ya? Pertama itu sejak kelas 2 Romo, bahkan belum kelas 2 deh. Sejak masih kecil, belum sekolah itu ibu saya sering mengajak saya ke biara. Ya, ibu saya kursus menjahit, lalu saya ikut ke biara dan yang masih saya ingat, saya digendong oleh seorang suster, Suster Clarita namanya, orang Jerman, lalu dibawa ke kamarnya dan diberi permen. Ya, ternyata permen itu. Gara-gara permen ya, murahan. Jadi memang Romo, Yesus itu mulai dari yang murahan juga. Oke, ya. baik. Ya. Jadi suka permen, terus lalu ternyata berubah sesudah itu ketika SD. Ditanya oleh suster, diajar oleh suster, ditanya siapa yang mau jadi suster, saya duduk paling belakang, langsung saya ngacung saya gitu. Terus susternya mengatakan saya doakan kamu supaya kamu benar-benar jadi suster. Ternyata benar ya. Ya, jadi itu anaknya Bapak Ibu saya sering, akhirnya saya biasa kalau ketemu anak-anak tak doakan ya jadi suster. Gitu. Lalu jadi ketika SD saya tertarik karena bajunya. Jadi dari permen sekarang jubah, dari makanan sekarang pakaian. Tertarik karena saya senang ininya nih loh, tutup begini tuh senang banget ya. Dari situ lalu ketika SMA beda lagi motivasinya. Saya ingin supaya kelak keluarga saya itu masuk surga. Saya pikirnya hanya sederhana, kalau jadi suster dikondisikan itu banyak doa, dikondisikan. Banyak doa, dan kalau doa pasti dekat Tuhan. Kalau dekat Tuhan, ya kalau kita mau nego-nego gampang gitu ya. Mau ini sama kong kali kong mau ngomong sama Tuhan itu, mau minta pasti Tuhan kabulkan. Itu pikiran saya waktu SMA, dan juga saya ingin supaya kami pada waktu itu anggota keluarga ada yang juga jauh dari Tuhan. Nah, saya ingin supaya bertobat, dan yaitu motivasi awal yang terus berkembang, dan akhirnya memang saya terus memilih jadi suster begitu ya Romo ya sih. Luar biasa ya, dari hal sederhana sampai mau menyelamatkan keluarga ya. Iya. Sekarang malah menyelamatkan banyak orang ya dengan karyanya. Iya, makanya saya memakai nama Paulus. Dari Paulista, dari Paulus ya. Pertama-tama supaya saya bertobat. Ini Suster Paulista ini dari OP, Ordo Ora Payu. Orang nggak laku jadi suster. Orang penting Romo. Orang penting bukan orang Ora Payu. Tuhan. Oh ya, OP apa sih sebenarnya OP, Suster? Ordo Pewarta. Ordo Atau Pewarta. kami kalau Ordo Pewarta tuh untuk Dominikan seluruh dunia. OP di belakangnya Suster Clara OP, Suster Paulista OP. Nama kongregasi kami itu Suster-Suster Santo Dominikus di Indonesia. Ya. Oke, makasih, menarik. Aplaus untuk Suster Paulista ya. Sekarang Suster Clara, jangan mabuk, jangan pingsan ya. Kalau saya posting foto bersama Suster Clara ini saya kelibas gitu kan ya, karena semua fokus, wah susternya cantik gitu katanya. Suster mau-maunya jadi suster gitu kan ya. Kenapa? Sebelumnya kan ada lagunya, bahagia ku terikat pada Yesus.
Bahagia ku terikat pada Yahweh, pada Tuhan Tuhanku. Terima kasih Romo. Sudah gitu aja. Baik, saya akan sharing sedikit pengalaman saya menjadi seorang biarawati. Tadi udah diungkapkan, jadi udah dibongkar rahasianya bahwa awalnya itu dijodohin. Tapi awal mula saya menjalani panggilan emang tidak mudah. Bagaimana kedua orang tua saya tidak mendukung panggilan saya. Pemikiran kedua orang tua saya berbeda dengan diri saya. Jadi orang tua saya itu ya dari latar belakang sederhana, jadi tidak ada status atau jadi guru atau pegawai negeri, enggak. Tapi keluarga saya, kedua orang tua saya petani. Ketika ingin menjalani panggilan, yaitu tadi tidak didukung oleh orang tua. Tetapi saya yakin bahwa semuanya itu Tuhan pasti memberi yang terbaik jika ini adalah panggilan. Puji Tuhan, panggilan ini saya merasa bahwa panggilan Tuhan itu adalah anugerah, selain anugerah juga misterius. Dan saya bersyukur dengan pilihan ini, yaitu tadi tidak selalu mulus, kadang mengalami gelombang, yaitu tadi awal pertama tidak didukung, tetapi di perjalanan waktu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Nah, bagi teman-teman jangan takutlah jadi seorang biarawati, yakin dan percaya, baik Romo maupun suster, jika itu adalah pilihan, kalau emangnya itu benar-benar motivasi dari awal, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Terus ada kangen sama orang tua nggak, suster? Sudah berapa tahun nih meninggalkan kampung halaman di Nia sana? Aduh, sudah 4 tahun. Ada kangen dengan keluarga? Kangen, rindu emang ada. Kangen rindu nangis Romo, kalau Hah? kangen rindu nangis. Oh, nangis ya dia ya. Oh, udah gede masih nangis, suster. Sehari berapa kali nangisnya? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Ini jujur ya ini ya. Jadi kita sumbang tisu aja kalau gitu ya nanti ya. Ya, suster, dalam panggilan ini masih semangat, suster? Puji Tuhan masih semangat. Nah, untuk menyemangati diri dalam panggilan apa nih? Doa dan dukung. Doa ya, baik, terima kasih. Ternyata doa itu mendukung panggilan. Kita tepuk tangan, aplaus untuk Suster Clara. Karena merasa bahagia kalau terikat dengan Yahweh, bahagia bersama dengan Allah sendiri. Apakah ada yang ditambahkan, Suster Paulista? Iya, saya mau nambahkan pantun. Oh, pantun boleh. Bukan mop ya, pantun. Kami berdua tadi malam, kami udah siap dari tadi malam kalau ditodong. Karena Romo Hari memang suka nodong. Ya, jadi kami udah siap Romo. Ya, pantunnya begini ya. Saya mulai dulu ya. Ya, oh ya. Anak monyet makan keladi. Cakep. Mantep ya. Cakep. Anak monyet makan keladi. Anak Oke. monyet makan keladi enak gitu loh. Oh ya, oke. Anak monyet makan keladi Enak. sambil duduk di skuter. Artinya, Oh asik. Asik. Artinya apa, Suster Clara? hai pemuda dan pemudi, jadi Romo dan suster. Gitu. Hai Iya, pemuda, gimana? Ada lagi nggak garing tahu nggak? Pemudinya di situ tuh tadi. Pemudinya itu ya, yang di tempat kuri itu ya. Boleh. Ada lagi pantunnya? Oh, satu lagi Romo. Oke, satu lagi, siap. Siap. Bapak-bapak pakai daster. Bapak-bapak pakai daster ya, oke. Bagus. Bagus. Mama-mama tertawa ria. Artinya, Cakep. artinya jadi Romo maupun suster pas apa lupa. Oh, lupa dia, lupa. Dijamin. Dijamin pasti bahagia. Oke.
Ya, terima kasih semuanya. Ayo Oke. kita turun aja sebelum disuruh turun. Oke, makasih banyak Suster Paulista dan Suster Clara OP ya. Terima kasih. Anak monyet makan keladi, enak. Baik, makasih ya. Dan semoga kita terus membangun relasi dengan gembala kita, apapun panggilan yang kita jalani, kita bawa dalam sukacita. Jadi orang tua juga menjaga anak-anaknya, jadi gembala bagi anak-anaknya, yang jadi pengajar menjadi gembala bagi murid-muridnya, yang punya usaha menjadi gembala bagi karyawan-karyawannya, yang menjadi apa lagi ya, menjadi pelayan, menjadi gembala bagi siapapun yang dilayani. Demikian juga para suster ini terus berjuang untuk menjadi gembala bagi banyak orang yang dilayani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan sepanjang segala abad. Amin.